Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Hadratal Mutaromin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Sohibul Bait Gus Lutfi, ugi rawuh Gus Lutfi Kebumen, Gus Hari Kebumen, Gus Rafiq Semarang, Gus Abdurrahman Boyolali, Gus Lami Temanggung, Gus Yakin Temanggung, ugi Gus Munif Banyumas, soho para habaib ingkang estu kinabekten. Bapak-bapak para kiai, para Gus ingkang sami rawuh, ingkang estu kaula takdimi. Saha niki kula bingung. Kono jamaah bareng niki mboten pengajian asline niki wau. Napa Bu? Mboten napa-napa. Matur nuwun awet rawuhipun Bapak Ibu jamaah Romli, rombongan liar. Mugi-mugi pikantuk keberkahan para kiai. Amin. Bapak Ibu para kiai ingkang kula hormati, saya bersyukur hari ini saged sowan atas satu inisiatif acara yang saya kemas Multaqo Kiai Kampung Nusantara. Saya ada sedikit cerita tentang Kiai Kampung yang saat itu yang paling gigih membuat acara bersama Kiai Kampung yaitu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beliau punya majelis namanya Masyura. Mungkin yang kiai-kiai sepuh masih ingat dengan Masyura menika. Masyura itu adalah majelis ulama dan rakyat. Saya beberapa kali menjadi moderator acara Gus Dur bertemu dengan kiai-kiai kampung bapak-bapak. Nah, yang kemudian menjadi perhatian adalah, nyuwun sewu, ternyata majelis kiai kampung setelah sepeninggal Gus Dur itu tidak bisa berlangsung. Dengan banyak kendala dan banyak hal, termasuk yang mau berada di depan. Padahal nyuwun sewu, keberadaan Kiai Kampung itu menurut saya sangat-sangat urgen, penting sangat. Tetapi selama ini nyuwun sewu, kondisi dan eksistensinya jarang diperhatikan. Contoh ngeten, ketika pandemi COVID-19 datang, itu pemerintah mengeluarkan kartu prakerja. Kepada siapa kartu itu diberikan? Kepada mereka yang profesinya terdampak karena pandemi. Sehingga kalangan seniman bahkan artis menika angsal kartu prakerja. Tapi anehnya nyuwun sewu, Kiai Kampung itu tidak mendapatkan kartu prakerja.
Ketika saya konfirmasi kenapa kiai kampung tidak dapat, karena ini dilema Bapak Ibu. Kiai kampung niku lak tenggen kula jenenge Mudin Mbah Rois Mbah Kaum itu dianggap profesi, bukan profesi. Tapi kalau tidak dianggap profesi, yo nyatanya banyak di antara kita yang menggantungkan dengan posisi itu. Sehingga ini menjadi masalah. Waktu itu kula nggawe gerakan namanya kado lebaran untuk kiai kampung. Menyasar wilayah Yogyakarta, sebagian Jawa Tengah dan Jawa Timur. Acara inisiatif tunggal saya waktu itu. Padahal saya melihat kiai kampung sing jenenge Mudin, lak teng Wonosobo namanya napa nggih? Mbah Kaum. Niku pentingnya mboten umum. Nggih napa mboten, Bu? Dari urusan kelahiran sampai kematian, niku biasanya yang terdepan adalah Mbah Kaum. Tapi selama niki nyuwun sewu, kita itu nggak pernah memberikan perhatian lebih kepada mbah-mbah kaum. Lateng Wonosobo niku mbah kaum ngurusi wong mati, enten amplope napa mboten? Amplope pinten, Bu? Monosuko. Monosuko niku napa? Suka rela. Mila kula matur, kiai sing paling mukhlis niku nggih kiai kampung niku, Pak. Demi Allah niku paling ikhlas. Makanya beberapa kali wawancara kali wartawan ketika saya ditanya, Gus Miftah itu mengidolakan siapa? Saya selalu menyebut idola saya itu adalah kiai kampung. Mergo niki wong paling ikhlas. Ning nyatane awake dhewe mboten bangga. Lak duwe mantu polisi senenge ra umum. Duwe mantu tentara senenge mboten umum. Duwe mantu pegawai negeri senenge ra umum. Tapi lah duwe mantu Mbah Mudin, Mbah Kaum biasanya mboten bangga. Nggih napa mboten, Bu? Mantumu sapa? Polisi, bangga ngoten niku. Mantumu sapa? Tentara, bangga. Mantumu sapa? Kaum. Padahal polisi mati sing bungkus sinten, Bu? Mbah Kaum. Tentara mati sing bungkus sinten? Kaum. Pak Lurah mati sing bungkus sinten? Kaum. Kaum mati bungkus dewek. Sehingga beberapa kali saya matur sama presiden waktu itu, Pak, bisa nggak pemerintah itu membuat regulasi kiai kampung ini diperhatikan? Memang bukan formal nggih. Karena nggih nyuwun sewu, kaya ngurusi mati niku lak syaratnya kathah. Ana sing duwe ilmune tapi ora wani ya ora mlaku. Wani ra duwe ilmune nggih mboten mlaku. Padha karo ngeten lah, kaya kula ngurusi mbak-mbak lokalisasi niku. Mungkin sing duwe ilmune kathah. Tapi sing wani kaya kula mungkin jarang. Utawa ana sing wani tapi ra duwe ilmu. Malah kiai disuguhi kaya ngene ki piye iki? Lah Gus Munib ora kedep niki. Lah sami kali perihal niki wau. Maka saat itu saya berdiskusi dengan beberapa orang, termasuk sekali saya matur sama Pak Presiden Jokowi. Kemudian saya juga matur sama Abah Lutfi waktu itu, Bah. Bagaimana ke depan Mbah Mudin, Mbah Kaum, Mbah Rois ini mendapatkan perhatian lebih. Sing bahasa kemudian kita muncul istilah kiai kampung. Mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Tidak harus pemerintah pusat sak janjane. Bagaimana dari desa punya kepedulian terhadap kiai kampung. Menurut beberapa kiai, bapak-bapak, nyuwun sewu, apa yang kemudian menjadi gagasan saya itu dianggap terlalu berat. Karena berapa coba lah per desa niku ana kiai kampung minimal per dusun, berapa jumlah kiai kampung. Tetapi minimal bahwa perhatian itu sebenarnya tidak harus materi. Itu dulu yang Gus Dur lakukan. Ngumpul ke kiai kampung Wonosobo, pengajian teng Wonosobo, Gus Dur datang. Sehingga kiai-kiai ini merasa diperhatikan. Nah, saya tawarkan program ini kepada beberapa orang. Ternyata yang nyaut pertama kali tentang gagasan saya ini adalah setelah saya minta izin kepada Habib Lutfi, yang nyaut respon terhadap gagasan ini adalah Bapak Prabowo Subianto. Nah, beliau tanya sama saya, konsepnya pripun Gus? Jadi ngeten panggil. Saya itu
sebenarnya sangat beresiko dengan mempertaruhkan nama ketika harus berkecimpung di dunia pencapresan. Tapi kemudian saya punya banyak alasan. Yang pertama, dawuh langsung dari para masyayikh. Yang dawi saya pertama kali tentunya Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Saya sawalan akbar di pondok bikin woro-woro. Siapapun yang datang silakan saya terima. Ternyata yang datang waktu itu siapa Bu? Pak Prabowo. Pak Prabowo datang ke pondok saya tidak minta dukungan apapun. Cuman ngendikan ngeten, Gus jenengan doakan saya. Lebih dari cukup jenengan mau mendoakan saya. Saya tidak minta Gus Miftah mendukung saya. Karena saya dulu punya utang sama Gus Miftah. 2014 saya mau ke pondok, saya belum datang. Saya malu kalau datang langsung minta dukungan. Seminggu kemudian saya sawalan akbar di Kanjus Sholawat. Sama Abah Lutfi saya didhawuhi untuk memberikan sambutan. Setelah itu saya diajak masuk kamar beliau, beliau bilang, Le besok multaqo ulama sufi sedunia. Dari dulu kita punya kerjasama dengan Kemhan. Mau nggak Pak Prabowo jadi ketua panitia? Akhirnya saya diutus ke Jakarta. Saya ketemu Pak Prabowo, saya matur. Mas, ada permintaan dari Habib Lutfi jenengan jadi ketua panitia multaqo ulama sufi sedunia di Pekalongan. Berkenan apa enggak? Dijawab sama Pak Prabowo, saya mau asalkan wakil ketua panitianya Gus Miftah. Akhirnya Pak Prabowo saya ajak sowan Habib Lutfi di Pekalongan. Habib Lutfi langsung dawuh, besok pertemuan multaqo ulama sufi, ketua panitianya Pak Prabowo, wakil ketua panitianya Gus Miftah, yang buka Pak Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah Bapak dihadiri 40 negara, mengirimkan ratusan delegasi ulama sufi. Dan ternyata itu berhasil. Nah yang menarik, niki ngeten kula cerita. Saya ndereke Pak Jokowi pulang ke mobil, mengantar beliau ke mobil bersama Habib Lutfi dan Pak Prabowo. Di belakang juga banyak tamu undangan yang lain. Pak Jokowi ngendikan ngeten kalih kula. Gus, kok sakniki Gus Miftah kalih Pak Prabowo terus? Saya jawab, kan sing dawuhi Pak Jokowi. Pak Jokowi tertawa. Kemudian saya mendapatkan undangan dari Mbah Yai Dah, Abah Yai Dah, Kiai Huda Jazuli Ploso. Beliau mengatakan sama saya, Le, Abah mewakafkan kamu untuk ikut Pak Prabowo. Sing dawuh saya sinten? Kiai Huda Jazuli, abahipun Gus Kausar. Kalau dipikir pakai logika Bapak Ibu, ini bagi saya terlalu beresiko. Wong kula niku mboten ngurusi capres mon bendina dibuli kok. Dionek-onekke wong kok. Kula niku napa to sing mboten dionek-onekke? Ngaji teng lokalisasi dibuli, ngislamke Deddy Corbuzier dibuli, ceramah teng gereja dibuli. Kula bagi-bagi mukena teng lokalisasi dibuli. Ah niki pas ceramah teng gereja tahun 2000 berapa ya? 2021. Aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejak Al-Qur'an dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula dihabisin tek gini. Tapi pembela saya itu keren, Pak. Yang pertama, almarhum almafurlah Mbah Yai Dimyati Rois. Niku mbela kula entek-entekan soal niki. Waktu itu kula dionek-onekke, dasar Miftah kafir. Kula jawab, "Ora apa-apa, syahadat meneh." Yang kula kelingan niku, saya dikatakan kafir indikasinya karena saya masuk tempat ibadah agama orang lain. Kula matur, kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Jawa Tengah mayoritas kafir. Karena sering masuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Gini apa mboten Bu? Kula di dawuhi Mbah Dim keng sowan.
Kula dilokke kali wong-wong niku bah. Dasar Miftah goblok. Nggih kula jawab, ora apa-apa, goblok kowe laris daripada kowe ngalim cangkemmu ora payu. Kula ngoten niku. Nah, gara-gara niku Mbah Dim niku gak ada pembelaan sing saya banget. Niki ngrasani Mbah Dim. Gus-gus niku dikumpulke teng Al-Fadlu wal Fadilah, Mbah Dim ngendikan ngeten. Miftah kuwi gambaran kula kelingan niki. Qalilum minal yakin khairum min kasir minal ilmi wal amal. Niku dawuh Mbah Dim waktu itu. Miftah kuwi mungkin ilmune titik tapi hasilnya maksimal. Sementara kaya awak-awakmu nduting ke gus-gus sing rawuh teng Al-Fadlu niku. Mungkin awakmu ki ngalim tapi hasilnya mboten maksimal. Lah kula matur maksimal niku napa lho, Bah? Buktine Miftah sing diarani orang alim tapi ratusan orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Kula niku mun ngislamke wong meh 400, Bu. Dari nama-nama besar kaya Deddy Corbuzier, DJ Katy Butterfly, niku DJ saking Thailand. Saderenge kenal kali kula niku menawi nge-DJ teng panggung niku namung kotangan kali sempakan tok. Tapi ndelala ben kula ketemu kali Mbak ini ku pas kula kacamatane ireng banget. Dadi mata kula mendelik mboten ketok ngoten lho. Lajeng enten nama Nania Yusuf Idol, beberapa artis yang tidak mau disebutkan namanya masuk Islam. Termasuk wingi rame Denny Sumargo tindak nggen kula belajar Islam. Napa ajeng login Gus? Kula jawab Allah a'lam bisawab. Artis-artis nakal sing mboten diurusi kali tiyang manute nggih kali kula. Mungkin niku sing dimaksud kali Mbah Dim Merati Rais. Qalilum minal yakin khairum min kasri minal ilmi wal amal. Kula matur, Bah. Angsal kula lak diundang gereja melih semangkat le. Abah ngerti dalile. Niku Mbah Dim. Habib Lutfi nggih ngoten. Saya dipanggil malam hari ketika peristiwa itu berlangsung, rame-ramene kula dibully. Saya ditelepon, "Le kowe sahur ning daleme Abah." Karena tempat Abah Lutfi itu enggak ada buka puasa bersama, adanya sahur bersama. Tem mriku mboten enten buka puasa bersama. Kula ndelala jam sekawan nembe dugi Brebes, enggak nyampe ke Pekalongan, kula sowan Abah Lutfi pas jam 5:15. Niki kula matur nggih, ben jenengan ngertos hari ini di tengah pembulian terhadap Habib Lutfi, soal Ba'alawi dan lain sebagainya jenengan kula aturi. Habib Lutfi itu setiap subuh wirid sampai jam 10 pagi kula yaum. Kula mlebet kamare Abah niku jam 5:30. Di depan beliau itu ratusan tasbih yang panjangnya mungkin 1 meter lebih. Kula mlebet, beliau sedang wirid. Saya nunggu sama Mamah Salmah. Kebetulan Mamah Salmah niku masih satu nasab dengan saya, garwane Abah Lutfi menika. Jam 5:30 beliau jeda sebentar wiridnya karena ada saya. Beliau kula takoni, "Bah, jenengan niku amale mun kathah, ngajine mun kathah, selawate mun kathah, pahalane mun kathah. Kok tiap esuk wiritan kados ngeten niku napa to, Bah?" Apa jawabannya Abah Lutfi, Bu? "Aku ki mursid le. Aku ki wirid ben isuk nggih nambeli wirite murid-muridku sing bolong-bolong. Aku sebagai guru punya kewajiban untuk nambal wirite jamaahku sing kurang." Iku nyuwun sewu. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi. Wirid nggih nambeli awake dhewe. Dasare kula wong dablek, begitu rampung kula matur, akhirnya kula matur malih, "Nggih pun Bah, Abah lanjutke dikire, kula jenengan wakili mawon." Kula dikeplak kali Abah. Itu menggambarkan betapa bersihnya hati beliau. Maka hari ini kalau orang-orang nyerang beliau, persoalan nasab, makam palsu, dianggap membelokkan sejarah dan lain sebagainya. Kula matur, kula kedah matur pripun Bah kali kanca-kanca. Wis le dijarke wae. Abah ra perlu mok belo. Aku dielek-elek ora apa-apa. Niku nyuwun sewu. Yang terjadi hari ini sudah beliau sampaikan di tahun 2008, Pak. Kula niku tahun 2008 ditimbali teng kamare, "Le, kowe sesuk bakal nyekseni kiai didu karo Habib. Habib didu karo Habib, kiai karo kiai. Kowe sesuk bakal nyekseni hasute kiai kuwi luwih gedhe tinimbang hasute santri." Demi Allah niku tahun 2008 Habib Lutfi mengendikan niku. Lah saya matur, ini kenapa bakal dilakukan dalam rangka menghancurkan Indonesia? Carane ngancurke Indonesia pripun le? Dawuh Abah Lutfi, dengan cara menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Dengan cara ngedu kiai karo kiai, Habib karo Habib, kiai karo Habib.
Itu disampaikan tahun 2008, Kang. Dan ternyata hari ini terbukti. Mila kula wingi khol teng Solo kula dugi, Habib Babun sami ngerangkul kula, meluk saya. Kenapa Habib? Matur nuwun nggih Gus minta belani para habaib. Kula matur, dalam masalah Habib yang saya dalam masalah dzurriyyahnya Nabi ngoten mawon. Saya punya pendapat sebagaimana pendapatnya Said Abdullah Al-Haddad. Wa ala kafatil muslimin ayyataqidu hubbahum wa mawaddatahum wa aywakiruhum wa aywadimuhum bi ghairi sarafin wala huluwin. Namung niku mawon kula. Dzurriyyah Kanjeng Nabi ya kudu dihormati, tapi enggak usah berlebih-lebihan. Kalau saya selalu punya prinsip, hormatilah karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Lah kula ndelok capres-capres iki nyuwun sewu, sapa sing gelem ngregani guru-guru kula? Ternyata ketika saya lihat dalam tim kampanye nasionalnya, yang menjadikan dewan pembina seorang habaib hanya ada di timnya Mas Prabowo Subianto. Dan delalah Habib Lutfi kersa Gus Lutfi. Kula matur bah dijaluk kapurih dadi tim pembina pripun bah. Lah awakmu sing anu gelem le aku. Nyuwun sewu. Orang kaget Pak. Pak Prabowo ajeng bidal teng KPU kali Mas Gibran kok Pak Habib Lutfi kersa hadir di Jakarta. Niku sak janjane mboten kersa, Pak. Ditelepon sama-sama mboten kersa. Akhirnya kula maturin mboten kali Abah tapi kali Mamah. Mah, Abah kula silih sekedap mah. Neng dile teng Jakarta, ora iso le. Engko bengi haule adine Abah ning Karangwuni Pekalongan. Pun Mas sing ngurusi kula mah. Engko balekno ya. Kula balekke Mas santai mah. Akhirnya niku nyuwun sewu jam 12 dalu Habib Lutfi datang, jam 6 pagi baru nyampe Jakarta, jam 8 pagi berangkat sama saya. Jam 5 sore balik teng Semarang karena malamnya harus menghadiri haulnya adiknya di Pekalongan. Orang-orang semuanya bertanya, kok Habib Lutfi kersa, Pak? Ya mergo kula rayu, Bu. Sing kula rayu mboten Habib Lutfi tapi garwane. Mila kula yakin saebat-hebate wong lanang tetep kalah karo wong wedok iki niku. Napa meneh kula, Abah kula Habib Lutfi nggih ngoten kok meneh kula. Iki rasa macam-macam kaya Gus Lutfi barang iki lak karo santri ketoke galak. Getak bojone ya goblok dadak. Kula mawon nggih kok. Ibu-ibu tahu kenapa laki-laki kalah sama istri, Bu? Niku gara-gara Fir'aun. Fir'aun kan punya kebijakan, bayi lanang dipateni. Bojone Fir'aun nemu Musa malah digawa mulih. Ditakoni karo Fir'aun, "Kuwi sapa?" "Bayi." "Sangka ngendi?" "Nemu." "Lanang mau wedok?" "Lanang." "Pateni," kata Fir'aun. Siti Asyah kan nawar, "Ojo Mas, ojo mau pateni. Sing kena mau pateni kuwi bayi sing mau goleki iki bayine teko dhewe." Ndelalah Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah laki-laki kalah sama istri. Tersangkane sinten? Fir'aun, Pak. Bajingan kok Fir'aun. Lah balik teng kiai kampung niki wau. Akhirnya kula matur kalau Habib Lutfi, bah, kula tak sowan-sowan kali kiai kampung nggih, bah. Heeh, Le. Sekarang mau nggak mau itu kita harus punya pilihan, Le, kata beliau. Soalnya napa? Sejarah mencatat Bapak-bapak. Bilih pemimpin-pemimpin hebat itu rata-rata dikawal oleh wali, oleh kiai. Contoh Raden Patah. Raden Patah niku lak iso kondang ngaloko, jumeneng noto, jumeneng rasa, karena dikawal kali wali songo. Kula rada iso lak nyritake Raden Patah niku. Soalnya garis nasab niku rada nyambung. Lah wingi matur kali Gus Munib, nggih sekali-kali cerita mboten napa-napa Gus. Kula niku nyambung Pak kali Raden Patah niku. Mbah kula niku Ponorogo. Sing kula critake sing saking garis niki nggih. Lak sing saking garise Mama Salman jenengan mang tanglet kali Abah Lutfi. Menawi penasaran. Kula niku duwe bapak teng Lampung. Namine Kiai Muhammad Muradi. Niki kiai desa Mbah Mudin, Mbah Kaum kaya awake dhewe ngoten iki. Mila kula mbiyen dinyek bapakne kiai ini bapake kiai ra jelas kok gaya. Wis minimal bapakku sing ngopeni wong mati lah. Bapak kula niku bendina mbungkus wong mati. Pas pandemi niku. Soalnya bapak kula niku mudin. Jadi kula bangga. Banggane napa? Minimal bapak kula iso nglairke kaya kula ora iso nglairke wong kaya bapak kula.
Kula duwe bapak namine Kiai Muhammad Muradi, bapak kula duwe bapak namine Muhammad Boniran, duwe bapak namine Muhammad Usman, duwe bapak Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Kiai Ilyas Muhammad Besari Ponorogo. Dadi Mbah Muhammad Besari Ponorogo niku mbah kula nomor 9. Lan jenengan tindak teng Tegal Sari Ponorogo niku ana makame wali namine Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari niku duwe bapak namine Kiai Anom Besari, makame teng Caruban. Anom Besari niku duwe bapak namine Abdullah Mursad, makame teng Kediri. Abdullah Mursad niku duwe bapak namine Raden Demang, duwe bapak namine Pangeran Demang, duwe bapak namine Panembahan Prawara, duwe bapak namine Susuhunan Wirasmara, duwe bapak namine Sultan Trenggono, duwe bapak namine Raden Patah, duwe bapak namine Prabu Brawijaya. Dadi lak durut saka niku, kula niku nomor 18 saking Prabu Brawijaya, nomor 17 saking Raden Patah. Raden Patah niku sudah dadi wong ampuh, mergo dikawal kalih Wali Songo. Kemudian Demak ambruk, muncul kerajaan Pajang, ana raja namanya Sultan Hadiwijaya yang nama aslinya adalah Joko Tingkir. Niku iso ampuh ya mergo dikawal karo Kanjeng Sunan Kalijaga. Mila napa Gus kok pejabat-pejabat niku senenge kok ziarah teng makam Sunan Kalijaga? Karena Sunan Kalijaga dianggap berhasil ngembani Joko Tingkir. Calon pejabat niku mboten wani kok gelem ziarah teng makame Sunan Kudus. Ternyata alasannya sederhana. Mergo Sunan Kudus dianggap gagal ngembani Arya Penangsang. Padahal miturut kula niku mboten gagale Sunan Kudus, tapi mergo ndableke Arya Penangsang. Mila teng Indonesia niku kabupaten sing ra bakal dileboni karo presiden niku ana 2. Siji Kudus, 2 Kediri. Mila sak gedhe-gedhene Ploso, sak gedhe-gedhene Lirboyo niku urung tau ketekan presiden. Soalnya lah presiden teko niku khawatir lengser karena dianggap nyebrang kali berantas. Lah, berangkat dari cerita niki wong nyuwun sewu. Kiai-kiai itu harusnya hari ini menempatkan diri untuk mengawal calon presiden. Kalau hari ini orang mengatakan, kiai kok berpolitik, sing ngomong niku orang yang tidak setuju politikus dikawal karo kiai. Biasanya orang yang punya kepentingan dengan politikus. Kula matur Pak wingi teng media, teng TV-TV niku. Kula matur ngeten. Sing seneng karo Mas Ganjar, ayo melu Mas Ganjar. Sing seneng karo Mas Anies, ayo melu Mas Anies. Sing seneng Prabowo kaya aku, ayo melu. Soalnya ngeten. Tugas kiai ngawal capres itu supaya bisa memberikan edukasi kepada capres untuk berkampanye yang baik. Mengkampanyekan program dan kebaikannya, kiai ngawal supaya tidak menjelekkan calon presiden lainnya. Setuju Bu? Yang terjadi hari ini nyuwun sewu, sesama capres timnya saling nyerang. Soalnya nopo? Timnya nggak ada yang kiai Pak. Akhirnya saling hujat. Lagu kula niku mengkampanyekan capres, mengkampanyekan kebaikan calon yang kita dukung, tanpa harus menjelekkan calon presiden lainnya. Niku baru bener. Saniki wis ra jaman, Pak. Kaya Pak Prabowo, wingi pas kula hut Golkar kali Pak Jokowi, jenengan persane teng TikTok, teng YouTube viral niku. Kula matur. Pak Prabowo itu selalu jadi bahan gunjingan, bulian. Siji, Pak Prabowo wis leren wae, wis tuwa sikile pincang. Sikile pincang kok nyalon presiden. Kula matur, Pak Prabowo niku kakinya pincang karena berjuang di timur-timur, ikut perang. Nyuwun sewu, sikile dingklang pincang karena ikut pirang. Awake dhewe niki sing sikile waras malah ra tau perang. Maka kalau kita menggunjing Pak Prabowo hanya gara-gara kakinya pincang, berarti sama halnya kita menggunjing para veteran. Pak Prabowo namung senyum mawon, makanya sekarang bahasanya Pak Prabowo napa? Senyumin saja. Sing kondang lak loro saniki, senyumin saja sama gemoy. Maka kula matur, Pak Prabowo yang gemoy, kalau ada orang mencari-cari kekuranganmu senyumin saja. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Lah. Nggih napa mboten, Bu? Wis ra jaman. Ana meneh sing ngomong ngeten. Ora duwe bojo kok nyalon presiden. Pertanyaan kula, sejak kapan calon presiden kudu duwe bojo? Bu, bojo itu bisa menjadi support sistem terbaik, tapi juga bisa menjadi penghancur terhebat.
Banyak kesuksesan seorang suami yang berangkat dari dukungan seorang istri. Tapi juga banyak karirnya suami hancur gara-gara gobloknya seorang istri. Nggih napa mboten? Sing jawab nggih mergo rumangsa niku. Kalau Gus Lutfi gak ada prinsip Pak. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Setuju ibu-ibu? Wong lanang itu bojone papat bu, Superman. Bojone telu, Powerman. Bojone loro, Gentleman. Bojone siji, Cemen. Ibu-ibu bojone Superman apa Cemen? Istri itu bisa menjadi support system terbaik untuk suami. Contohnya sinten? Siti Khadijah. Garwane Kanjeng Nabi Muhammad. Itu support system terbaik. Kaya raya, ayu, senajan rondo, tapi menghabiskan semua hidup dan hartanya untuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tahanus teng Gua Hira, masak sendiri, diantar sendiri ransum makanannya. Jajal wong wedok saniki duwe titik. Alah, nopo-nopo pembantu. Maka wingi kula rada diserang kali tiang-tiang niku Pak, terutama ustaz-ustaz Wahabi, gara-gara saya mengharamkan istri bekerja. Padahal sing kula haramke niku istri saya. Saya mengharamkan istri saya untuk bekerja. Soalnya napa nyuwun sewu Pak. Wong wedok niku bendina dinafkahi mawon kalih wong lanang tasik wani. Apa meneh duwe penghasilan dhewe. Nggih napa mboten Bu? Wonge ya teko. Ya melu guyu niku lho. Biasanya jilbabe coklat. Makanya saya mengharamkan Pak, saya nggak boleh istri saya bekerja. Wong wedok niku dinafkahi terus mentasik ngeyel kok. Tapi umpama jenengan arep kerja monggo, tergantung bojone. Kenapa istri harus bekerja? Karena suami hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah minimal diambil mantan. Lah. Lah kula mboten angsal pokoke. Lah Mas Prabowo nggak punya istri nyuwun sewu. Nggak ada konstitusi yang mengharuskan seorang presiden punya istri. Vladimir Putin nggak punya istri, jadi presiden paling top sa-Indonesia niku Vladimir Putin. Justru banyak pemimpin yang hancur gara-gara istri. Contoh Ferdi Sambo. Nggak bahaya tah? Ora. Saiki bahasane santrine Gus Lutfi ora bahaya tah, ganti la ya duru tah. Enggak bahaya tah, ora. Maka nyuwun sewu. Mas Prabowo itu sudah tidak punya kepentingan pribadi. Wingi ngomong kali kula ngeten, Gus. Saya besok mungkin bisa mati dengan tersenyum, Gus. Kalau saya sudah berhasil mewakafkan tenaga, pikiran dan harta yang saya miliki untuk rakyat Indonesia. Ngomong ngoten. Saya matur, Mas, omah Hambalang gede kayak sesuk untuk siapa? Saya besok mau jadikan yayasan, Gus. Anak saya sudah nggak mau di sana. Anak saya sudah punya hidup sendiri. Anaknya cuma satu, wis urip dhewe, duwe bisnis dhewe, duwe pekerjaan dhewe. Lan jenengan tindak teng omahe Mas Prabowo di Hambalang niku isine klinik, peternakan, kaya rumah sakit, pendidikan, semuanya digratiskan untuk masyarakat. Saya besok kalau mati, Gus, ini akan saya wakafkan. Saya sudah tidak punya kepentingan apapun. Dadi nggih nyuwun sewu. Bukan karena ambisi apapun. Saya istri nggak punya. Artinya apa? Besok saya menjabat, saya nggak akan diatur oleh istri. Wong faktane saniki kuwatah pejabat niku rusak mergo diatur karo bojo, termasuk wong pajak. Sing lanang kerja, sing wedok pamer tas. Nggih napa mboten? Mila kula matur kalau ibu-ibu, soalnya bojomu dadi pejabat, kamu harus ingat, kekayaan itu seperti celana dalam. Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Modar kowe ayo kowe. Dadi lak bojone pejabat niku pamer bondo niku berarti padha karo pamer sempak. Berarti kelasnya kaya Superman. Superman niku goblok, awake gede bajune es. Luwih goblok meneh nganggo sempak teng jaba. Sing goblok malih sinten awake dhewe sing nonton. Ngerti wong goblok ngopo ditonton. Nah, sehingga kemudian nopo? Awake dhewe harus punya keberanian untuk mengatakan,
Saya bersama A, bersama B, bersama C. Nah, karena saya didhawuhi kali para kiai niki wau, akhirnya saya memutuskan, Pak Jokowi telepon kula, Gus bisa ke Istana Bogor napa mboten Gus? Wonten dawuh Pak Presiden, saya pengen ngobrol sama Gus Miftah makan siang. Akhirnya kula sowan. Saya tuh nggak mau Gus Gibran itu jadi wakil presiden. Niku mau ngendikan ngoten Pak, saya nggak mau. Pak Jokowi itu, Pak Prabowo itu udah minta 4 kali sama saya. Pak Presiden, Mbok Mas Gibran saya minta jadi wakil saya. Saya tolak Gus. Sampai Pak Prabowo pengen ketemu sama Bu Iriana. Bu Iriana juga nggak mau. Menurut Gus Miftah pripun? Lah saya ke sana. Kulon niku nyuwun sewu Pak, haji wingi, kulon niku istikharah. Karena kulo kenal kali Bu Khofifah, kenal kali Mas Erick Thohir, kenal dengan calon-calon yang lain Pak Erlangga, kenal dengan Mas Gibran. Kulo matur, ya Allah niki sinten sing kedah kulo dukung. Kuwabeh niki njaluk donga kulo teng Mekah. Bu Khofifah, Pak Erlangga, Erick Thohir, sing mboten njaluk donga kulo Mas Gibran. Maksudnya njaluk donga nyawapres mboten. Lah Bu Khofifah namo dongake Gus, apapun yang terbaik untuk Indonesia saya siap. Kulo teng Jawa Timur kulo siap, kulo ngurusi muslimat kulo siap, kulo teng pundi mawon kulo siap. Niku Bu Khofifah. Mas Gibran niku belas. Tapi nyuwun sewu, selama kula niku haji, bahkan teng Arafah, utek kula niku nyambunge kali Mas Gibran. Kula WA, Mas, aku ning Arafah, utekku nyambung karo awakmu. Alah niku jenengan namung gawe-gawe mawon, Gus. Akhirnya kula sowan teng Solo, ketemu kali Kiai Asep Halim Mojokerto. Ternyata Kiai Asep nggih gadah gagasan sing paling pas ngancani Mas Prabowo niku Mas Gibran. Itu pas musim haji nika, Bu. Saya pun sama, akhirnya kula matur kali Pak Jokowi, Pak, ini kan bukan keinginan Pak Jokowi, tapi keinginan rakyat. Tapi tetap saja Gus, nanti saya akan dibully sama masyarakat Indonesia. Lah jenengan dibully mun biasa toh Pak. Pak Jokowi dibilang plonga-plongo, hingah-hingi. Loh, kula matur Pak di hadapan Presiden. Nyatane jenengan dibilang plonga-plongo, wong malah tambah seneng Pak. Lah kula sakniki kon milih, kula milih di wong plonga-plongo Pak, kula ngoten. Nyatane malah wong tambah seneng kok. Bapak Ibu nyuwun sewu, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi hari ini itu lebih dari 79%. Padahal nyuwun sewu, presiden-presiden sebelumnya kalau mau lengser itu tingkat kepercayaan masyarakat hanya 30%. Niki teng Pak Jokowi hampir 80%. Kalau wingi setelah putusan MK, dipikir akan turun jauh, ternyata mboten, hanya turun sampai 76%, hanya turun 2%. Ini menunjukkan kepuasan publik kepada Pak Jokowi itu tinggi. Kula matur, Pak, niki kudu Mas Gibran. Ojo Gus, pokoknya kudu Mas Gibran. Akhirnya kula matur kali Abah Lutfi buat statement di media, yole saya mendukung Mas Gibran untuk menjadi wakilnya Mas Prabowo. Sehingga nyuwun sewu, kalau hari ini orang mengatakan ini politik dinasti, sing bapake presiden duwe jabatan, anaknya kemudian mendapatkan jabatan, tidak hanya Mas Gibran Pak. Bu Megawati iso ngetop, ya mergo mburine Soekarno Putri Pak. Coba kalau Megawati Munif Putri, nggak akan seperti ini Pak. Kenapa mboten Bu? Apakah hanya Gibran? Mboten. AHY, ya mergo duwe bapak Pak SBY. Artinya bagi saya itu lumrah ngoten. Dulu kita sering mengatakan, anak muda harus dikasih kesempatan. Sekarang ketika dikasih kesempatan, kenapa kita permasalahkan? Dulu kita sering dalil, inna fiyadi subani amrol ummah. Ini ono kesempatan pemuda untuk amrol ummah, kenapa kita tolak? Pertanyaannya adalah bukan masalah kualitasnya Mas Gibran. Tapi hari ini yang mengkritik Mas Gibran jadi wakilnya Pak Prabowo dengan mencari segala-gala kekurangannya. Itu bukan karena faktor umur, tapi kritikan itu berangkat dari mereka yang takut kalah. Sing wedi kalah. Nggih napa mboten Bu? Pak Jokowi bilang sama saya begini, Gus 3 tahun Mas Gibran mimpin Solo, itu hasilnya lebih bagus dibandingkan saya dulu jadi wali kota Gus. Pembangunan di Solo. Artinya apa? Mas Gibran itu tidak hanya ditakdir sebagai anaknya Pak Jokowi, tapi memang punya kapasitas untuk menjadi calon wakil presiden. Lah tugas kula sing perlu jenengan ewangi. Saya dikasih mandat bagaimana menjadikan Mas Gibran itu hijau sehijau-hijaunya. Artinya nopo? Kader Nahdlatul Ulama. Niki kula duwe program, Pak. Kula badhe sowan-sowan kiai, saya mau mondok semalam sama Mas Gibran.
Neng Jawa Tengah jenengan usulke pondok pundi mawon. Saya mau berangkat sore ngoten iki teng pondok, malam mengikuti kegiatan di pondok sama santri yang lain, besok habis subuh sholat duha baru pamit. Saya nggak mau Mas Gibran di NO kan dengan cara struktural. Tetapi saya pengen Mas Gibran ini NO secara kultural. Tidak perlu jabatan di dalam Nahdlatul Ulama, tapi amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setuju Bapak-bapak nggih? Itu yang saya upayakan. Maka nyuwun sewu, hari ini saya terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa ketemu jenengan semuanya. Walaupun fitnahnya sangat besar. Kula wingi di TikTok di fitnah, Miftah bagi-bagi duit teng pondok pesantren. Aku lak duwe duit, Gus Munib sing tak panen dhisik dhewe. Ora perlu WA kula jenengan Gus. Nyatane Gus Munib golek bensin mon kudu WA kali kula. Maksud kula ngeten, Pak. Kula mboten enten ceritane, Pak. Mau bikin acara ngoten iki nggih tuku jajan, nggih tuku konsumsi kok kula Pak Prabowo kula njaluk duit, Mas Gibran kula njaluk duit. Sesuk lak umpama jenengan ana kesempatan ketemu kali Pak Prabowo, kali Mas Gibran jenengan mang tanglet. Gus Miftah ki sanggon-gon ngumpulke kiai-kiai pengajian kali jamaah niku duwite napa saking Pak Prabowo. Mang tanglet kula ora perlu jawab. Delalah nyuwun sewu, kula niku ditakdir dadi wong NU sing rada sugih tinimbang Gus Munib ngoten mawon. Wong teng NU niku sajanjane lah ana masalah itu bukan karena beda pendapat, Pak, tapi hanya karena beda pendapatan. Bukan masalah nasab, tapi masalah nasib. Karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib, apalagi dengan nisab. Nah, terakhir sebelum kita ngobrol nggih ngapunten. Kenapa kok pilihannya justru ke Mas Prabowo, Gus? Jadi ngeten, Pak. Saya itu berusaha bagaimana kemudian menjadikan Mas Prabowo ini wasatiyah. Maka saya mendapat surat tugas, bunyinya begini. Tolong Gus Miftah sowan Kiai, Habib, Gus, pondok-pondok pesantren. Pak Jokowi dawuh, Gus pastikan yang datang ke Mas Prabowo itu orang-orang Islam, Kiai, Habib, Gus yang ramah. Bukan yang marah-marah. Mereka yang penyayang. Bukan yang selalu teriak-teriak, marah-marah kepada orang lain. Niku tugas kula saking Pak Jokowi. Memastikan lingkungan Pak Prabowo itu betul-betul wasatiyah. Betul-betul moderat. Bukan Islam yang suka marah, bukan Islam yang keras. Itu tugas kula saking Pak Jokowi. Maka kemudian Habib Lutfi mengatakan, "Le kowe sing nom. Abah ridho kamu jalan sowan-sowan kepada para kiai." Mila nyuwun sewu. Kula dikatakan nih, Gus, kan NO-nya diragukan. Sing ngomong diragukan sopo? Justru kalau kemudian diragukan, ayo di NO-kan bareng-bareng. Saya hari ini tetap tidak nyaman nyuwun sewu. Dibandingkan saya harus bersama orang Wahabi. Yang selama ini orang Wahabi ngantemi kula teng pundi-pundi. Yang selama ini orang Wahabi mengharamkan, mengkafirkan, membid'ahkan amaliyah-amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal Islame wong Ahlussunnah wal Jamaah niku mubasyir, bukan mungdir. Nyenengke, bukan nakut-nakuti. Dan Islam yang menyenangkan teng Indonesia niku nyuwun sewu, Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara sing medeni dhewe ngafir kene niku Wahabi. Mila kula bola-bali matur, rada abot, Pak. Lak wong NU niku kon bareng karo PKS niku abot. Niku kula sing dawuhi Gus Munib kula. Ora iso, Gus. NU kok bareng PKS ki ra iso. Lah napa? Karena NU itu identik dengan Ahlussunnah, PKS identik dengan Wahabi. Kula mboten ngomong politik, kok abot ngoten. Lah awake dhewe niki kon bareng. Tapi kalau toh akhirnya kemudian kita berbeda nggih mboten napa-napa. Tetap menjaga kerukunan. Mila kalau wingi kula matur di hadapan presiden kula duwe siir lontong tahu. Lontong tahu ana lontong sate, ra usah galau, ayo pilih Prabowo wae. Duduh semur diwadahi gelas, dawuhe Gus Dur, Prabowo paling ikhlas.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi iwa bandeng ono iwa sepat Gus Lutfi ganteng muga-muga bojone amin mulai diamuk bojone layadur tah mungkin ngaten Bapak mungkin ada pesan, ada keinginan, ada aspirasi yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Mas Prabowo atau Mas Gibran. Mungkin ada baiknya kita ngobrol santai mawon. Ngaten Gus Munib nggih. Mbok Gus Munib ngancani aku ning kene. Niki Gus Munib kita minta jadi koordinator Kiai Kampung Jawa Tengah, setuju nggih? Wah. Rene Gus. Minta mic untuk Bapak-bapak. Mangan roti ning dhuwur kali, kat mau ngaji ning dhuwur meja ra ono kopi. Lali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para gus, para asatid, sedaya, para bapak ibu yang saya muliakan, khususnya para habaib, para masyayikh, gus-gus yang mengundang koordinator acara hari ini. Alhamdulillah, Sahibul Bait, Gus Lutfi dan keluarga besar masyarakat Desa Lali, Kuncen. Sedaya keluarga yang memuliakan, khususnya Gus Miftah Al-Gunceriti lagi mangsang. Sedaya yang memuliakan, ini diberi kesempatan sedaya mungkin ada yang mau bertanya 1-2 kata, monggo nanti anu Gus, pomong tasik komplit dereng sami salat ngasar. Aku pengen selawatan mau tak rekam tak postingi Gus. Siap. Monggo. Mungkin jenengan melu nggih Bu. Selawatan bareng-bareng, monggo. Shallu ala Nabi Muhammad. Lontong tahu ana lontong sate. Ra usah kalau pilih Prabowo Gibran wae. Tutu semur diwadahi gelas dawuhe Gus Dur Prabowo paling sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Shallu ala Nabi Muhammad. Oh, monggo silakan ingkang badhe tanglet dipersilakan perwakilan, monggo maju mungkin 1, 2, 3 maksimal nggih. Gus Abdurrahman Boyolali monggo rawuh masuk. Gus Abdurrahman tolong panitia depan. Itu mic udah. Sebutkan nama dari mana Gus. Nggih. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alwi Sufyan dari Temanggung. Saya salah satu relawan atau pengurus
relawan Prabowo yang kaitannya dengan santri-santri. Atas nama pribadi dan juga konco-konco santri, apabila nanti Pak Prabowo dan Gus Gibran ini menjadi presiden dan wakil presiden 2024, apa konsekuensi beliau berdua untuk kita para santri, gitu. Itu satu. Karena apapun kemarin yang telah disampaikan oleh Gus Gibran pada waktu menyampaikan visi dan misi, itu termasuk ada program dana abadi pesantren. Nah, untuk kejelasannya, saya kepingin nanti kaum-kaum santri, kaum-kaum sarungan, dan juga para pemangku pesantren nanti bisa diperhatikan lebih khusus. Demikian. Mas siapa tadi namanya? Alwi. Mas Alwi, saat derengnya pertanyaan berikutnya. Lah jenengan lihat beberapa hari yang lalu Mas Gibran datang ke pondok saya. Lah itu dalam rangka mengklirkan program Mas Gibran dan Pak Prabowo tentang program pesantren. Ini salah satu yang saya titipkan ke Mas Gibran untuk besok menjadi visi dan misi ketika debat calon presiden. Kula wacake mboten napa-napa. Saya punya program namanya program pesantren super. Narasi ini ngeten. Ada sekitar 18 juta santri yang tersebar di 40.000 pesantren di Indonesia, baik yang mondok maupun tidak. Kalau digabung dengan jumlah alumni, maka yang menjadi bagian dari usia produktif 15 sampai 64 tahun menjadi sekitar 50 sampai 60 juta orang, sing labelnya santri. Mereka inilah yang menjadi bagian dari bonus demografi Indonesia, di mana peningkatan kualitas SDM menjadi faktor terpenting. Saat ini orang melihat pondok pesantren adalah tempat santri menimba ilmu agama. Padahal kalau merujuk kepada bonus demografi, seharusnya pesantren atau santri bisa menjadi salah satu andalan tenaga produktif mumpuni. Sudah saatnya lulusan pondok pesantren tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga dibekali ilmu keduniaan. Misalnya kewirausahaan, dakwah berbasis digital marketing, sains teknologi, agroindustri, industri kreatif seperti fashion, kuliner, hiburan, game, film, foto desain dan lain-lain, perbankan syariah dan lain-lain. Nah, kula matur. Pasangan Prabowo Gibran sudah saatnya memiliki program yang menjawab konsen di atas. Bahwa kebutuhan akan transformasi pesantren menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sudah tidak dapat ditawar lagi. Kami mengusulkan untuk dibuat program bernama Pesantren Super 5.0. Program ini merupakan program integritas lintas kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang berhubungan dengan tercapainya objektivitas di atas. Adapun kementerian atau lembaga yang dimaksud seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, Perindustrian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, UMKM, Keuangan, dan lain-lain. Program ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum Kementerian Agama yang mana saat ini hanya berorientasi pada 3 bidang, literasi adiwiyata lingkungan dan kewirausahaan. Mengapa pesantren Super 5.0, Mas Alwi? Perkembangan pesantren dapat dikelompokkan berdasarkan kategori waktu, yaitu 1.0 pesantren pra-kemerdekaan, 2.0 pesantren pasca kemerdekaan, 3.0 pesantren modern, 4.0 pesantren digital, 5.0 yang menyamakan dengan prinsip Society 5.0 di mana penyelesaian masalah menitik beratkan pada manusia sebagai komponen utamanya dengan pemanfaatan teknologi modern. Itu yang saya tawarkan kepada Mas Prabowo, kepada Mas Gibran. Tentunya bapak-bapak program ini harus kita kawal bersama-sama. Enaknya ini Mas Alwi, mergo bocah nom, dikandani luwih gampang, menerima masukan lebih enak, dan tidak baperan. Nah, bahasanya Pak Abdurrahman,
Tidak baperan. Kalau saya mencari pemimpin syarat pertama tidak boleh baperan. Karena kata Pak Jokowi, perang ide bukan perang perasaan. Itu Mas Alwi. Kemudian satu lagi Gus. Gus Miftah ini kan dekat dengan Pak Jokowi. Nggih. Nah kalau Pak Jokowi itu nyuruh-nyuruh maju itu biasanya itu silahkan sepeda ontelnya gitu kan. Ini Gus Miftah ada enggak ini kira-kira? Aku rong presiden, Cuk. Presiden Cuk. Hadiah iso juga ning pondok mawon Mas Ali, bola ning pondok, tak hadiah ning pondok. Yes. Oke, Makasih Mas Ali. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Monggo dari mana langsung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keparing matur Gus Miftah. Alhamdulillah. Kula seneng banget. Kula saking Kejajar Gus. Pundi niku Wonosobo? Kejajar Wonosobo niku arah Dieng. Oh. Lah, sakmenika niku kula preman Gus. Kula preman. Wah, cocok Tatone kathah Gus. Ah. Tapi kula ndek digrul kofilin. Wow. Digrul kofilin ngantos dugi mriki. Lah, kula niku ajeng tanglet mboten masalah Prabowo, masalah mboten niku mboten. Masalah presiden kula pikir keri, Pak. Sing dipikir dhisik napa niki? Bojo. Dalam arti ngeten. Kula niku kan gadah garwa. Lah niku Mosok tatone akeh wedi karo bojo. mboten ngenten Gus. Anu. Garwa kula niku gadah morsepah, maksudnya morsepah. Loh, Morsepah kula. sik garwaku gadah mara sepah. Berarti ya bapakmu to? Mantan mara sepah. Morsepah. Duwe bojomu duwe mara sepah. Morsepah kula. Lah ngono lho. Hah? Kan grogi Gus. Mosok tatoan kok grogi. Idolane kula jenengan kok. Terus Lah, yuk. Kan gadah kafe Gus. nggih. Kafe karaoke. Masuk. Lah, yang menjadi pertanyaan saya, beliau ibu itu, ibu mertua, itu kan pendapatan dari LC itu, Pak. Oh, purel. Purel. Leres. Yo. Nggih, mboten. Ya. Lah. Tapi kalih putu-putune eman. Ora sok ono. Nggih. Eman sangat. Maksudnya iman iki pelit. Mboten apa? Oh, loman. Nah, ngeten. Eman. Loman. Nggih. Ngoten niku. Ah, terus Lah. Kados niku kedahi kula solusine pripun, Gus? modari. Kue penggemar Gusmi toh? Nggih. Satu kalimat yang saya jadikan dasar kajian di Kilep Malam. Gusmi bilang begini. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat dan pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat supaya kita tidak gampang menyalahkan, menganggap orang bersalah, memvonis dan lain sebagainya. Tetapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat supaya kita lebih hati-hati di dalam bersikap dan bertindak. Nah, alaihissallahu biahkamil hakimin. Hakim sing ngeleng apik niku Gusti Allah. Cuman persoalannya manusia itu satu, Mas. Seringkali menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah kita hakimi, kita vonis, kita salahkan, tapi kalau kita salah membela diri. Bagaimana putu-putune dikai nafkah sangka tempat karaoke? Aku tak takon karo awakmu. Ning nggon karaoke ke semua yang dijual haram apa enggak? Iya. Ada Haram kabeh apa ora? ya enggak. Ora, aku iki pelaku kok, Cuk, ya ngerti aku. Ning kono ya ana botol tapi ya ana es teh. Teh nggih leres. Ana botol ya ana kentang goreng. Ya ana sop buntut. Nggih, lho. Nah, macam-macam. Lah carane piye? Lah kowe iso mutus apik.
Lah ora iso mutus, kowe minimal husnudzon. Ala awake dhewe kon konsumsi 100% halal ki ra iso. Contoh ngene saiki. Nabi Muhammad ki dimusuhi karo Abu Lahab gara-gara apa? Gara-gara diklir dadi nabi to. Berarti sebelum dadi nabi ki kira-kira Nabi Muhammad dimusuhi karo Abu Lahab apa ora? Ora. Ora mungkin, Gus. Saelek-eleke paman karo ponakan, nukokke permen siji ki mesti ya pernah. Nyatane Suwaibah wae dibebaske kok dari hamba saya. Saking sayangnya karo Nabi Muhammad. Berarti sebelum jadi nabi, kira-kira Abu Lahab ki pernah nraktir Kanjeng Nabi apa ora? Oh ya mesti pernah. Padha karo ngeten, Musa ki dimusuhi karo Firaun, itu kan setelah diklaim jadi nabi. Berarti selama tumbuh berkembangnya darah dan daging Musa, sing nafkahi sapa? Firaun. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya awake dhewe iki lakon golek halal 100% yo angel, Gus. Mila bener, rezeki sing paling halal ki banyu udan sing langsung tiba ning langit, cangkemmu mok dangake. Ngono. Husnudzon wae, mungkin bae nafkahi putune nganggo kentang goreng, ora nganggo jadi ngono, Cuk. Nah, kan kula nganu Gus. Pun nate napa setiap akhir bulan kan ngamplopi LC niku pura-pura niku. Niku kan ada yang seberapa jam ngeten. Aku ngerti jam-jamnya ngerti. Berapa jam. Lah ngoten niku kan. Lah niku kan sesuk sing perlu mau delok, duwit iki ana tulisane saka Gus Muni apa ora ngono. Yang 10.000 masuk ke Moros pas kula ngoten. Terus? Lah 10.000 kali berapa jam LC perkalian itu kan banyak sekali. Angel aling napa? Aling hitung ngeten Gus. Wis husnudzon wae. Wis pokoknya berprasangka yang baik saja. Siap Gus. Ora urusan kowe preman, kowe penting Prabowo ya. Prabowo. Oh iya. Biyen kok Prabowo Gus. Amarga napa Prabowo niku disiplin. Wah, tegas. Wah, kula kuat insyaallah karena kula nggih kuat berdikari. Nggih, Makasih Mas, siapa namanya tadi? Khairul Freddy Fauzi Husain. Jeneng jeneng sapa alan-alan sapa? Khairul Freddy Fauzi Husain. Khairul Freddy Fauzi Husain. Keren. Apik kabeh sih. Ngeri apik kabeh. Matur nuwun Gus. Ya nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, perwakilan Husain tatone kebak keren. Nggih, monggo niki setunggal. Setunggal meneh ya. Nggih. Rodok tengah. Perwakilan nggih, sebutkan nama dari mana? Om nika riyen sing blak sing wingi riyen. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Idris Gus dari Nggih Pak Idris. Mojo Tengah Wonosobo. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa hadir di sini yang sudah lama kami diklat untuk menjadi kiai, ternyata baru kali ini saya mendapat SK kiai di sini. Terima kasih Gus. Apik Pak Idris sampai Pak. Yang berarti mungkin mulai kondur Pak Idris langsung ditimbali nggih Kiai Idris. Tapi ampun disingkat nggih. Mungkin singkat malah Kakak Idris apa Kakak Kiai Kampung. Tapi konsekuensinya kalau jadi kiai nanti seperti Nabi Musa, Gus. Pripun niku? Nanti di belakang dibenci orang, Gus. Oh, nggih. Yang ingin saya pertanyakan, saya salut berharap pada Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menjadi seorang presiden. Semoga presiden yang amanah. Amin. Tablek dan Patona. Amin. Kami hanya ingin menyampaikan permintaan, harapan. Seperti disampaikan dari kalangan pesantren, saya dari kalangan kiai petani. Yang mana pesantren itu bisa disurvei, banyaknya santri itu hadir dari kalangan petani, Gus. Bagaimana nanti Pak Presiden bisa meningkatkan kualitas ekonomi daripada petani. Yang saat ini para petani sangatlah ngenes, Gus. Biaya produksi, biaya operasional dari petani, khususnya dari pupuk dan bibit lain sebagainya, sangatlah mahal.
ternyata hasil daripada petani itu sangatlah minim. Yang itu yang hanya saya permintaan dari saya. Saya berharap mungkin di belakang saya banyak yang berharap seperti itu dari kalangan kiai. Yang kedua, saya berharap saya suka dengan Pak Prabowo karena tidak punya istri, Gus. Nah, tahu saya ngatur kiai. Karena yang namanya perempuan itu bisa nguripne barang mati, bisa mateni barang urip, Gus. Terima kasih, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki suwe-suwe ketemu aku, luwih lucu sangka aku Pak Idris iki mesti. Sekarang kalau tolak ukurnya idawu sidal amru ila ghairi ahli fangtadiri sa'ah. 3 calon niku nyuwun sewu. Menurut saya, sing paling ngerti pertanian Pak Prabowo. Itulah alasan kenapa Pak Prabowo itu dijadikan koordinator food estate. Dalam rangka menghadapi krisis pangan dunia, itu tidak dibebankan kepada Menteri Pertanian, justru dibebankan kepada Menteri Pertahanan. Kenapa? Karena Pak Prabowo punya kemampuan dan profesionalisme tentang pertanian. Pertahanan menjadi ketahanan pangan, Pak. Yang sekarang dikritik sama kelompok sebelah karena food estate dianggap gagal. Padahal baru proses. Artinya kalau kita punya harapan lebih kepada Pak Prabowo tentang pertanian, niku logis Pak Idris. Nanti akan kami sampaikan. Terima kasih. Menghidupkan barang mati, mematikan barang hidup. Ya, terima kasih. Yang lain? Terakhir ya, terakhir. Wow. Ben kula saged sowan Gus Lutfi. Nggih. Biar nanti Monggo. kita aja sowan Gus Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gus Miftah yang saya hormati, serta moderator, para habaib, para kiai, semuanya saya hormati dan mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dari mana, Pak? Dari mana? Langsung nama saya Yunus dari Kalibawang. Pak Yunus. Ya, Pak Yunus dari Kalibawang. Sebenarnya apa yang akan saya sampaikan tadi sudah disampaikan oleh Pak siapa? Ya. Pak Idris. Ya, oleh Pak Idris, yaitu seputar tentang pertanian. Tapi sebelumnya juga saya perlu menyampaikan, menambahi sedikit bahwa walaupun saya tahu bahwa Pak Prabowo adalah orang hebat di segi pertahanan, hingga dijadikan tidak hanya pertahanan negara tapi pertahanan pangan negara atau bangsa ya. Ini mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Terus yang perlu saya sampaikan itu tadi saya hanya mengamini apa yang menjadi ide Gus Miftah, yaitu tentang tentang Kiai Kampung, bahwa Kiai Kampung perlu mendapat kesejahteraan dari pemerintah, terutama ya alhamdulillah kesejahteraan itu jangan hanya ketika diundang kemudian diberi nasi dus dan sebagainya, namun perlu kesejahteraan untuk kelanjutan yang sejahtera ya. Nah, mohon nanti disampaikan oleh Pak Prabowo dan Gus Gibran. Saran saya satu saja Pak Yunus, kalau amin ditambahi ya robbal alamin Amin, gitu ya. alamin. Jangan amin tok ya. Terus yang kedua saya juga mengamini apa yang tadi disampaikan tentang pertanian, karena setahu saya bahwa saya yakin bahwa dari 75% kiai kampung dengan rata-rata profesi adalah sebagai petani. Sebagai petani, pencaharian atau pendapatan adalah dari hasil petani. Dan betul apa yang tadi sudah disampaikan, bahwa produksi pertanian itu semakin mahal, baik itu pupuk, obat dan lain sebagainya, sementara penghasilannya selama ini masih belum stabil atau masih belum, intinya belum seimbang dengan hasil, dengan pengeluaran produksinya. Terlebih kepada masalah pupuk, ini adalah yang menjadi masalah yang sangat krusial pada petani, yang selama ini saya juga petani, karena petani untuk petani mungkin sama di seluruh Indonesia, tapi setahu saya hanya yang ada yang di Kalimbawang khususnya. Jadi petani itu kan sekarang kalau membeli pupuk itu harus pakai kartu ya, pakai kartu tani. Pakai kartu tani, kalau tidak punya kartu tani maka tidak bisa membeli pupuk. Sementara niki semua orang pun damel kartu tani, tapi kartunya ndak diisi pupuk.
Lah setiap petani itu mau beli pupuk itu repot, sehingga banyak sekali para petani yang gagal karena termasuk tidak bisa mupuk, tidak bisa beli. Beli saja tidak boleh itu. Ketika saya tanya dengan pengepul pupuk di situ, mengapa lo pupuk banyak sekali, kata sangat kados niku Kak ora dijual. Ya bohong, saya ini adalah mengikuti aturan. Ketika di dalam kartunya itu tidak diisi mes, nggih jenengan ora angsal tumbas. Lah mohon kepada Pak moderator atau Gus Miftah yang sangat dekat, Gus Miftah yang saya hormati sekali, yang saya banggakan dan saya cintai, sampaikanlah kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran apabila terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia untuk mempermudah urusan pertanian dengan tujuan untuk mensejahterakan Hidup petani. Prabowo. Hidup Pak Yunus. Katanya bertimplok iwak nih kita. Manten nuwun Pak Yunus, ini problem yang sama kemarin saya dapatkan dari kiai-kiai di Probolinggo Pak Yunus. Makanya saya masukkan seperti ini, langsung saya rekap, langsung saya laporkan kepada tim untuk bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Yunus. Bapak-bapak yang saya muliakan, yang saya hormati, ngapunten karena saya harus ke Tegal malam hari ini. Saya berharap pertemuan ini seperti yang disampaikan Pak Yunus tadi, tidak berhenti sampai di sini. Saya akan lebih mudah berkomunikasi dengan bapak-bapak apabila bapak-bapak berkenan membuat kepengurusan di Keduraya yang nanti akan dipandu oleh gus-gus yang ada. Seperti Gus Lutfi dan lain-lain. Sehingga nanti komunikasi kita tidak hanya berhenti sampai di sini Pak Yunus, tapi juga bisa berkelanjutan. Nanti dibuat kepengurusan. Ngoten nggih Gus Munib nggih. Sekali lagi terima kasih, salamnya semuanya akan saya sampaikan kepada Mas Prabowo dan Mas Gibran. Tapi sebelum bubar, mari kita foto bareng-bareng Pak. Di situ. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto lagi Gus. Dong ngadeg Mama. Enggak mriki. Monggo maju mawon ingkang anu. Udah situ aja. Ya enggak apa-apa, maju monggo, yang belakang maju. Cik. Monggo. Buat seluruh hadirin, sembari melaksanakan dan juga mengikuti prosesi foto. Buat hadirin semuanya, spesial buat tamu undangan, mohon jangan pulang dahulu. Untuk tetap duduk. Cek. Mas, saya tak buat iya sama para kiai Mas. Agak tinggi Mas, kameramu. Para kiai ngapunten, nanti saya akan teriak kiai kampung, kita semuanya jawab bersatu. Pas saya teriak bersama Prabowo Gibran, dijawab Indonesia maju. Shallu ala Nabi Muhammad. Kiai kampung bersatu bersama Prabowo Gibran, Indonesia maju. Shallu ala Nabi Muhammad. Difoto le sing apik. Alhamdulillah.